Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan tinjauan udara di daerah terdampak banjir di wilayah Sumatera Utara. Promosikan judi online jaringan Kamboja, 2 selebgram di Lampung ditangkap polisi. Dallas Mavericks taklukkan Los Angeles Clippers 114-110, Cooper Flag jadi motor kemenangan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan patroli udara menggunakan helikopter untuk memantau langsung situasi bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara. Dalam peninjauan tersebut, Kapolri melihat secara menyeluruh dampak kerusakan akibat bencana, termasuk infrastruktur vital yang tampak terputus akibat derasnya arus. Patroli udara yang melibatkan 3 helikopter ini juga diikuti Menko PMK, Kapolda Sumut, hingga Ketua Umum Bayangkari. Dari udara, Kapolri memastikan bahwa sejumlah wilayah masih terendam banjir dan beberapa jalur utama tidak dapat dilalui. Usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau korban bencana sebelumnya, Kapolri menyampaikan bahwa ada beberapa instruksi langsung yang harus segera dilaksanakan. Presiden meminta agar perbaikan jalur terputus dipercepat serta seluruh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk bahan makanan, pakaian, hingga kebutuhan penting seperti BBM subsidi dapat segera dipenuhi. Dalam kesempatan itu, Kapolri menegaskan bahwa distribusi bantuan logistik tidak boleh terhambat, terutama untuk daerah yang kini terisolasi. Polri memastikan seluruh proses penyaluran dilakukan dengan sigap dan penuh kepedulian. Melalui pantauan udara dan penyaluran bantuan ini, Polri memastikan seluruh upaya penanganan bencana di Sumatera Utara berjalan cepat, terkoordinasi, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat yang paling terdampak. Kapolri menegaskan komitmen bahwa Polri akan terus berada di garis depan untuk membantu warga hingga situasi kembali pulih. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Polda Sumatera Utara bergerak cepat memulihkan akses transportasi vital yang terputus akibat bencana alam di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejumlah satuan dari Polda Sumut serta personil Brimob dan Polairut bersama jajaran Polres Tapanuli Tengah membangun jembatan darurat penyambung dengan peralatan seadanya. Jembatan yang dikerjakan secara kolaboratif ini merupakan akses penting yang menghubungkan Pandan dengan Kalangan, sekaligus menjadi ruas vital pada jalur lintas Sumatera, Tapanuli Tengah, Sidempuan. Kerusakan akses tersebut sempat menghambat mobilitas warga, distribusi bantuan, hingga arus logistik. Meski bekerja dengan kondisi terbatas dan medan yang cukup berat, tim gabungan terus melakukan upaya percepatan agar jalur darurat dapat segera digunakan masyarakat dan kendaraan darurat yang membawa bantuan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Valintukan menegaskan bahwa langkah cepat semua unsur yang diterjunkan merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam membantu percepatan penanganan bencana. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, Mabes Polri kembali mengirimkan pasukan serta bantuan logistik untuk mendukung penanganan bencana alam di Sumatera Utara. Sebanyak 219 personil diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka memperkuat upaya mitigasi dan respons pasca bencana. 219 orang diberangkatkan untuk saat ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa pengiriman personel ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap penanganan bencana yang saat ini masih berlangsung di wilayah Sumatera Utara. Menurutnya, para personel yang dikirim terdiri dari berbagai satuan dengan kompetensi khusus seperti Brimob, Sabara, tenaga kesehatan, hingga layanan trauma healing dan unit K9. Selain kekuatan personel, bantuan logistik juga dikirim menggunakan 2 pesawat dari Bandara Pondok Cabe dengan total muatan sekitar 3,8 ton pada masing-masing pesawat. Ia menegaskan bahwa pengiriman ini merupakan instruksi langsung dari Kapolri untuk mempercepat penanganan bencana.
termasuk menggantikan personel yang sudah bertugas sejak awal kejadian. Semuanya lengkap ya, dengan kompetensi-kompetensi memitigasi baik itu dari layanan trauma healing, kesehatan, mencari korban, K9 juga serta turun, dan ini harapannya untuk mempercepat dalam proses mitigasi bencana alam khususnya di Polda Sumut dan menyusul nanti dari Sumatera Barat dan Polda Aceh. Pengiriman pasukan dan logistik ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan serta memastikan penanganan bencana berjalan lebih optimal di wilayah terdampak. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan tata cara penyaluran bantuan pangan, khususnya beras bulog bagi daerah yang terdampak bencana. Tito menegaskan bahwa stok beras berada dalam kondisi aman dan dapat segera disalurkan melalui prosedur yang telah disederhanakan. Pak Direktur Utama Perumbulog yang sangat penting. Hal ini disampaikan Mendagri kepada awak media usai rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka mengantisipasi momentum Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin 1 Desember 2025. Pada kesempatan ini, Mendagri mengatakan pemerintah menerapkan 3 skema dalam penyaluran beras bulog, yaitu bantuan pangan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau operasi pasar, serta bantuan khusus untuk penanganan bencana. Mendagri juga menegaskan bahwa stok beras nasional berada pada tingkat yang aman. Ia mencontohkan di Lok Seumawe saja tersedia 28.000 ton beras bulog, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa bulan ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. 675 ton. Informasi selanjutnya, Ketua MPR Ahmad Muzani membahas desakan agar pemerintah menetapkan banjir dan tanah longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Muzani mengatakan penetapan status bencana nasional berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Ahmad Muzani membahas desakan agar pemerintah menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Muzani mengatakan penetapan status bencana nasional ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, Presiden memiliki wewenang menetapkan status bencana melalui keputusan Presiden atau Kepres. Bencana Sumatera mendapat perhatian khusus Presiden Prabowo dan meninjau langsung ke lokasi bencana, memastikan penanganan bencana terlaksana secara optimal. Hal ini disampaikan Muzani di gedung DPR MPR Jakarta pada Senin 1 November 2025. Muzani merespon positif campur tangan pemerintah pusat ikut mengarahkan dan mengerahkan bantuan ke wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dari kemampuan pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari keberapa sudah bisa ditangani, tapi semua itu akan bergantung kepada keputusan Presiden. Karena penetapan bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden melalui keputusan Presiden. Tapi saya lihat Presiden hari ini sedang berada di Sumatera Utara dan jam ini sedang ada di Aceh. Beliau pasti lihat langsung keadaan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa segera ditangani. Dari Jakarta, Mahendra Dewananta, Ade Chandra, dan Natasha Alko, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di Treskrim Sus Polda Lampung menetapkan 2 selebgram asal Pringsewu dan Pesawaran sebagai tersangka karena mempromosikan situs judi online melalui media sosial. Aksi promosi yang dilakukan 2 wanita tersebut diduga berkaitan dengan jaringan judi online Kamboja. 2 selebgram yang dimaksud BNS 18 tahun warga Kabupaten Pringsewu dan IBP 24 tahun warga Kabupaten Pesawaran, Lampung. Keduanya ditangkap polisi di 2 lokasi berbeda pada 21 dan 26 November lalu. Setelah mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram yang memiliki belasan ribu pengikut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol Dery Agung Wijaya mengatakan,
Pengungkapan dilakukan melalui patroli cyber dan menemukan sejumlah akun yang dimiliki oleh kedua tersangka mempromosikan situs judi online. Keduanya mengaku mendapatkan bayaran setiap 15 hari dari pihak pengelola situs judi online yang diduga merupakan jaringan Kamboja. Setelah dilakukan pengecekan, memang situs tersebut merupakan situs yang mengarah ke situs judi, sehingga akun-akun tersebut dilakukan profiling dan berhasil dilakukan pengungkapan. Berhasil dilakukan penangkapan terhadap 2 orang yang telah mempromosikan situs tersebut di 2 tempat yang berbeda. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan memang berperan aktif dalam hal mempromosikan dan mendapatkan keuntungan dari promosi dari situs tersebut. Atas perbuatannya, kedua wanita akan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV melaporkan. Kabar berikutnya, belasan remaja yang terlibat tawuran di Jalan Warung Sila Jagakarsa, Jakarta Selatan diamankan polisi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para remaja dibawa ke Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan. Inilah video aksi tawuran 2 kelompok remaja yang pecah di kawasan Warung Sila Jagakarsa, Jakarta Selatan. Patroli polisi yang tiba di lokasi berhasil menangkap belasan remaja berikut sejumlah senjata tajam jenis celurit bermacam ukuran. Para remaja tersebut kemudian dibawa ke Polsek Jagakarsa guna pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut. Guna memberikan efek jera, para remaja yang kebanyakan masih di bawah umur dan duduk di bangku sekolah dipertemukan dengan orang tua dan gurunya. Mereka pun diminta untuk bersujud memohon ampun kepada orang tua dan berjanji untuk tidak mengulangi kenakalannya. Yang kemudian kita amankan 11 orang. Lanjut untuk tindak lanjuti, kita setelah kita amankan kita meminta keterangan tentunya. Kemudian kita menyita untuk barang buktinya terutama 6 kendaraan bermotor, kemudian juga ada 6 HP. Lanjut juga ada celurit yang panjang, ada 2 celurit. Polisi juga menghimbau kepada orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya, terlebih jika ingin keluar pada malam hari. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Depok, Jawa Barat membuat sebuah rumah mengalami ambruk pada bagian atap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah rumah di Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat ambruk pada bagian atap. Beruntung reruntuhan atap tidak mengenai penghuni rumah. Mariska, pemilik rumah, mengatakan sebelumnya sempat ada bunyi gemuruh pada bagian atapnya. Dan setelah dilihat, atap rumahnya sudah ambruk hingga air hujan pun masuk ke dalam rumah. Dirinya juga mengatakan saat hujan juga diiringi oleh angin kencang sehingga bukan dirinya saja yang mengalami kerusakan pada atap, tetapi warga sekitarnya juga mengalami hal serupa. Kejadiannya seperti apa sih Mbak ini? Kalau boleh tahu. Tadi tuh sekitar jam 2:30 kurang kali ya. Itu tuh hujan deras, terus anginnya kencang banget. Pas saya lagi duduk di sini, tiba-tiba kedengaran bunyi kerak gitu. Terus langsung ambruk itu, rubuh semuanya. Oh, sempat ada suara gemuruh, petir atau apa? Enggak sih, kayaknya enggak ada deh. Tiba-tiba aja bunyi kerak gitu, kayak mungkin itu temboknya mau rubuh. Hujan deras di Kota Depok juga sempat mengakibatkan sebuah tenda hajatan terbang serta menggenangi jalan. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, Berita Nasional TV melaporkan. Beralih ke kabar lain, menyambut libur akhir tahun, salah satu hotel bintang 5 di Jakarta kembali menghadirkan rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru dengan konsep istimewa. Sepanjang November hingga Desember 2025, Hotel Borobudur Jakarta menghadirkan dekorasi bertema Clara dan The Nutcracker. Menyambut libur akhir tahun, salah satu hotel bintang 5 di Jakarta kembali menghadirkan rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru dengan konsep yang istimewa. Dekorasi tematik, pertunjukan spesial hingga berbagai promo akhir tahun disiapkan untuk memberikan pengalaman berkesan bagi pengunjung.
Hotel Borobudur Jakarta mengangkat tema Clara and the Nutcracker menghadirkan nuansa dongeng dengan dominasi warna lembut sage green dan soft pink. Penyalaan pohon Natal menjadi tradisi tahunan yang menandai rasa syukur atas perjalanan panjang hotel yang kini memasuki usia 51 tahun. Christmas tree lighting ini merupakan suatu kegiatan ya yang sangat berarti sekali khususnya bagi Hotel Borobudur Jakarta. Karena ini merupakan pembuktian bagi Hotel Borobudur Jakarta bahwa secara konsisten kami melakukan perayaan Christmas tree lighting, di mana ini sudah kesekian kali menjadi suguhan yang sangat istimewa kami berikan khusus untuk tamu-tamu yang berkunjung, baik itu menginap maupun yang bersantap di Hotel Borobudur Jakarta. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, pameran seni Janur yang berlangsung di Taman Budaya Surakarta, Solo, Jawa Tengah memukau pengunjung yang hadir. Bagaimana tidak, janur dari daun pohon kelapa tersebut mampu menghasilkan karya seni dekorasi hingga instalasi di zaman modern. Pameran seni dan workshop anyaman janur karya seniman Sigit Paripurno ini menarik perhatian masyarakat luas karena menghadirkan perpaduan antara kreativitas, tradisi, dan edukasi dalam satu rangkaian kegiatan. Pameran ini menampilkan beragam karya instalasi janur yang menggambarkan kekayaan budaya dan filosofi hidup masyarakat Indonesia. Melalui bentuk-bentuk simbolik dan estetik, karya-karya tersebut mengundang apresiasi serta refleksi terhadap nilai-nilai tradisional. Tak hanya pameran, acara ini juga dirangkai dengan workshop interaktif yang memperbolehkan peserta mengenal dan mencoba langsung teknik anyaman janur. Workshop tersebut dipandu langsung oleh Sigit Paripurno, seniman yang telah lama menggeluti dunia kerajinan janur dan konsisten mempromosikannya sebagai warisan budaya yang berdaya saing. Melalui pameran dan workshop ini diharapkan masyarakat dapat melihat potensi janur tidak hanya sebagai material seremonial, namun juga sebagai media ekspresi seni dan sumber ekonomi kreatif. Anak-anak zaman sekarang itu kan lebih kenal origami. Nah, dari sana mulai banyak perkembangan bentuk dan desain dari pemanfaatan yang peraga, kemudian kita berkembang menjadi seni dekorasi dan sekarang menjadi seni instalasi juga. Sementara kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari pengunjung, termasuk kalangan seniman, pelajar hingga wisatawan lokal. Kreasi Nusantara itu luar biasa karena ternyata dari yang janur yang sederhana ternyata bisa dibikin menjadi luar biasa. Inisiatif seperti ini dinilai efektif dalam melindungi dan mengembangkan kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Cooper Flag mengantar Dallas Mavericks menang 114-110 atas Los Angeles Clippers di Inglewood. Kemenangan ini sekaligus melampaui rekor LeBron James sebagai pemain termuda dalam sejarah NBA yang menorehkan 35 poin dalam satu pertandingan. 2 weeks ago, it was a playoff Kawhi level effort, 39 points for him. This time he lobs it to Zhu. Pumphrey lays it in. Dallas Mavericks meraih kemenangan berharga 114-110 atas Los Angeles Clippers di Inglewood, Senin 1 Desember 2025. Dalam pertandingan yang memperlihatkan ketangguhan mereka meski tampil dengan skuad pincang, di tengah absennya sejumlah pemain inti, Mavericks tetap mampu menunjukkan konsistensi permainan berkat penampilan cemerlang Cooper Flag yang menjadi pusat perhatian sepanjang laga. Sejak tip-off, Dallas bermain agresif dan efektif dalam mengatur ritme pertandingan. Flag yang baru berusia 18 tahun tampil sebagai motor serangan utama dengan mendominasi penguasaan bola, menembus pertahanan Clippers, serta mengambil inisiatif pada setiap momentum penting. Flag menyelesaikan pertandingan dengan 35 poin, 8 rebound, dan 2 assist, menjadikannya pemain paling produktif di lapangan.
Efisiensinya tercermin dalam 13 dari 22 tembakan yang berhasil masuk, termasuk 8 kali penyelesaian di area paint. Salah satu aksi paling menentukan terjadi saat ia melayangkan dunk 2 tangan di atas Ivica Zubac, simbol dominasi Dallas di area kunci, sekaligus momentum yang mengangkat moral tim. Kemenangan ini juga menjadi jawaban dari kekalahan Dallas sehari sebelumnya, ketika performa apik Fleck dengan 11 assist belum mampu membawa tim menang atas Lakers. Dengan kemenangan ini, Mavericks menegaskan mentalitas kompetitif mereka dan menunjukkan bahwa kedalaman skuad tetap mampu menghadapi tekanan, bahkan dari lawan sekelas Clippers. Performa Cooper Fleck yang terus menanjak juga menambah optimisme Dallas dalam menghadapi jadwal berat ke depan. Kemenangan ini bukan hanya soal angka, tetapi bukti ketangguhan tim yang mampu bangkit dan tampil maksimal di tengah keterbatasan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta pria bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.